Halo, kembali lagi dengan Pak Mor. Pada kesempatan kali ini, kita perhatikan untuk pembahasan dari latihan soal di minggu lalu, bisa kita lihat di Instagram YK_matematika ya. Bisa kita lihat bersama-sama di hari Senin, tanggal 18 Mei 2020. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Yuk Belajar Matematika. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang aturan sinus. Nah, pada saat ini kita belajar tentang aturan kosinus. Untuk aturan kosinus sendiri tidak jauh berbeda dengan aturan sinus. Berarti ini suatu hal yang mudah ya. Oke, coba kita lanjut. Ada perbedaan antara aturan sinus dan aturan kosinus. Yang paling terjelas terlihat pada unsur-unsur yang diketahui. Pada sinus, sinus berlawanan dengan kosinus. Pada sinus sendiri, terdapat dua sisi dan satu sudut yang saling berhadapan. Berarti kalau dalam unsur-unsur segitiga tersebut, pada sinus ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut yang diketahui tapi di hadapannya. Makanya kita bisa menggunakan aturan sinus. Atau terdapat dua sudut yang diketahui dan satu sisi yang diketahui di hadapan sudut tersebut. Berarti yang pertama ini ada dua sisi yang diketahui dan di salah satu sisinya itu ada satu besar sudut yang diketahui. Atau ada dua sudut yang diketahui dan satu di depannya itu sisinya diketahui berapa besarnya. Bisa kita lihat nih. Berarti ini ada dua sudut diketahui dan satu besar sisi yang diketahui di hadapan sudutnya tersebut. Seperti ini ya gambarannya. Bagaimana dengan kosinus? Kosinus terdapat tiga sisi yang diketahui. Berarti sisi-sisinya tiga diketahui, makanya kita menggunakan aturan kosinus. Apalagi jika terdapat dua sisi yang diketahui tetapi menghimpit satu sudut. Contohnya begini, jika diketahui tiga sisi, besar sisi yang diketahui ini, makanya kita menggunakan aturan kosinus. Kalau terdapat dua sisi yang diketahui tetapi mengapit satu buah sudut, kita menggunakan aturan kosinus. Pak, kalau sisinya itu satu di depan, kita menggunakan apa? Aturan sinus. Kalau terdapat tiga sisi yang diketahui, makanya kita menggunakan aturan kosinus. Oke, paham ya? Terlanjut. Perbedaan selanjutnya terdapat pada rumus. Nah, ini yang akan kita terapkan jika mengetahui perbedaan yang tadi dari unsur-unsur tersebut. Sinus dan kosinus. Jika sinus, kita mengetahui ini suatu soal, jika ada suatu soal diketahui seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah menggunakan aturan sinus dengan rumus A per sin B sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, bagaimana dengan kosinus yang kalau soalnya diketahui seperti ini? Rumusnya adalah yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC, B dikali C dikali kosinus A. Berarti jika ditanya A itu A kecil itu yang depan sudut depan sudut A. Nah, jika A kecil ini adalah depan sudut A. Di sini A. Jika sudutnya itu B, maka di sini B kecil. Jika di sini C, di sini adalah C kecil. Nah, jika yang ditanya adalah A, besar A, maka kita menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali kosinus alfa. Berarti diketahui isi A. Berarti diketahui di sini nanti besarnya. Begitu juga dengan B. Jika ditanya B, berarti berlainan sisi yang dibuatnya. A kuadrat dikurang C kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali kosinus A. Begitu juga dengan C. Jika ditanya C kuadrat, maka sisi yang lainnya menjadi yang diketahui, kita kuadratkan baru kita jumlahkan, dikurang dengan 2 dikali sisi tersebut
dikali kosinus yang ditanya ini. Oke. Atau bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Jika ditanya adalah kosinusnya, berarti kosinus A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Jika ditanya cos B, yang di sini B, maka itu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Nah, cara gampangnya gini, kalau yang ditanya adalah cos A, maka kita kurang, yang di belakangnya itu kita kurang dengan sisinya tersebut. Nih, B, maka dikurang dengan B. C dikurang dengan C. Sebenarnya ini rumusnya gampang diingat sih. Oke, supaya nggak bingung, kita akan lanjut ke dalam contoh soal. Dari gambar di bawah ini, tentukan panjang X. Oke, dari gambar di bawah ini, panjang X. Berarti ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Kita menggunakan aturan apa? Ya, aturan kosinus. Kita bahas. Dengan menggunakan, mana gambarnya? Oke, Bapak misalkan di sini adalah A, di sini B, di sini C. Oke, kembali nggak? B, C, B-nya oke pas, seperti A kuadrat berarti sini A, di sini adalah sisi A. Mana? Di sini adalah sisi A. Kita gunakan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali kosinus A. B kuadratnya berapa? B-nya itu depan sudut sisi di depan sudut B, sisi B. Ini 7 kuadrat. C depan sudut C 8 kuadrat. Dikurang 2 dikali 7 dikali 8 dikali kosinus 120. 7 kuadrat sama dengan 49 ditambah 8 kuadrat 64 dikurang 2 dikali 7 kali 8 itu 112, dan kosinus 120 kita udah pelajaran kemarin adalah minus setengah. Kita operasikan semua, hasilnya A kuadrat sama dengan 169. Karena ini kuadrat, kita akan akarkan supaya dapat nilai, supaya ketemu nilai A. A sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Lumayan mudah ya. Coba cermati dulu biar kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita masuk dalam latihan soal. Pada segitiga ABC, soal pertama, pada segitiga ABC dengan sisi AB sama dengan 6, AC sama dengan 10, dan sudut A sama dengan 60, tentukan panjang sisi BC. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Jika panjang PS sama dengan 4 cm, SR sama dengan 12 cm, dan sudut PSR berarti di sini adalah 60 derajat, maka tentukan panjang PR. Berarti kamu tentukan panjang ini. Bisa ya? Cara menentukannya gampang lah. Oke, selanjutnya. Akhirnya, usai pertemuan kita di semester ini, materi kita di semester ini sudah selesai. Ya, tepuk tangan dulu dong. Kita akan lanjutkan di semester depan untuk pembelajaran berikutnya di channel YouTube ini tetap. Berarti jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi tentang pembelajaran kita di semester depan. Jangan lupa kalian buat refleksi mengenai ini. Berarti ada nilai, Bapak ambil nilai dari sini. Jangan lupa kalian buat refleksi mengenai hal yang sudah kamu pelajari, yang kamu pahami di semester ini. Yang kedua, hal yang belum kamu ketahui atau hambatan di semester ini. Berarti yang kalian kumpul di Google Classroom ada 2. Yang pertama adalah tugas ini. Mana? Tugas ini. Yang berikutnya adalah ini. Nah, ini. Berarti ada 2 ya, hal yang dikumpul di Google Classroom. Terima kasih, semangat belajar, semangat menikmati liburan di minggu depan. Jangan lupa lihat selalu
channel YouTube Yuk Belajar Matematika. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di follow Instagram YK_matematika. Sekian dari Bapak, Tuhan memberkati.